tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin memberikan sedikit pemahaman ataupun merefresh kembali tentang banyaknya komentar ataupun pertanyaan dari sahabat pekerja yang menanyakan tentang apakah nomor rekening yang sudah valid di BPJS Ketenagakerjaan sudah layak akan menerima bantuan langsung tunai tersebut. Oke sahabat pekerja, sebelum dilanjutkan saya ingin menginformasikan juga bahwa untuk tahap 2 data calon penerima bantuan langsung tunai sebanyak 3 juta data calon penerima bantuan langsung tunai ini sudah diserahkan dari BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 1 September 2020. Nah, sahabat pekerja, semoga dari 3 juta data calon penerima BLT tersebut ada nama dari sahabat semua sudah tercapture di jumlah 3 juta tersebut. Amin. Oke sahabat pekerja, jadinya untuk yang bertanya apakah data valid nomor rekening yang di BPJS TK sudah selayaknya akan menerima BLT. Jadi sahabat pekerja, untuk mekanisme pencairan BLT sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan dan dilakukan pencairan setiap 2 bulan sekali, artinya setiap pencairan yaitu sebesar 1.200.000 akan dilakukan beberapa tahapan. Jadi untuk proses awalnya itu HRD harus mendaftarkan dan mengupload nomor rekening valid peserta karyawan aktif melalui SIPP online ataupun melalui daftar manual melalui template Excel yang disiapkan ataupun disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setelah data diupload, nomor rekening didaftarkan, lalu pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan kolek data. Mana-mana kiranya data yang memenuhi kriteria persyaratan dalam ketentuan penerima bantuan langsung tunai ini. Nah, selain itu BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan validasi nomor rekening. Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi dilakukan baik internal maupun eksternal. Setelah di cleansing data terkumpul, data yang hasil pemeriksaan tadi terkumpul bersih, data bersih inilah yang diserahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti sahabat pekerja ketahui bahwa untuk tahap pertama diserahkan 2.500.000 data calon penerima BLT. Yang tahap 2 diserahkan sebanyak 3 juta data calon penerima BLT. Nah, dari BPJS ke Kemnaker, terus dari Kementerian Ketenagakerjaan juga tidak berakhir di sini. Kemnaker juga harus melakukan cek, harus diverifikasi dan divalidasi kembali. Nah, habis dari Kemnaker dicek dan diverifikasi, hasilnya akan diserahkan ke KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Lalu dari KPPN juga harus dicek juga. Akhirnya setelah dicek diserahkanlah ke Himbara, yaitu Himpunan Bank Milik Negara. Dari Bank Himbara tersebutlah baru bisa dikatakan proses akhir. Bank Himbara akan melakukan pemindah bukuan langsung ke rekening sahabat pekerja semua yang lolos dan layak setelah melalui beberapa tahapan proses. Jadi untuk data valid yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan ke Kementerian Ketenagakerjaan itu belum bisa dikatakan proses akhir, karena setiap Pak Agus menyerahkan ataupun menyatakan ke media
bahwa dia selalu menyatakan bahwa ini adalah data calon penerima bantuan langsung tunai. Pada sore hari ini kami akan menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi upah, data calon penerima bantuan subsidi upah, data calon penerima bantuan subsidi upah dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ibu Menteri Tenaga Kerja. Begitu pula Ibu Ida Fauzia, dia selalu menyatakan bahwa data yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan adalah sebanyak 3 juta data calon penerima BLT. Ya, ini adalah tahap kedua, batch kedua. Setelah batch pertama kita menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2,5 juta. Tadi kita sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 juta calon penerima. 3 juta calon penerima. 3 juta calon penerima. Di sini kita garis bawahi ada kata calon. Calon artinya adalah orang yang akan menjadi. Nah, orang yang akan menjadi ini adalah bermakna bahwa ada beberapa proses tahapan sehingga akan menjadi. Oke sahabat pekerja, jadi apabila masih dikatakan data calon penerima, itu bukanlah jaminan bahwa kita sudah bisa menerima bantuan langsung tunai ini. Itu harus dilakukan proses kembali, checklist kembali, dan validasi kembali sehingga benar-benar hasilnya nanti adalah peserta yang benar-benar layak ataupun bantuan ini diterima oleh peserta dengan tepat sasaran. Oke sahabat pekerja, jadi bisa dipahami ya. Jadi apabila masih ada yang menanyakan hal yang serupa, nah semoga dengan menonton video ini dapat menambah pemahaman. Jadi harap sabar dan menunggu proses sampai di bank penyalur ataupun bank himbara. Nah, di bank himbara inilah bisa dikatakan bahwa itu adalah data pasti penerima BLT. Bukan dari BPJS ke Kemnaker, itu masih data calon. Belum bisa dikatakan pasti. Oke sahabat pekerja, jadi demikian informasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga membantu sahabat pekerja dalam informasi perihal bantuan langsung tunai. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.